Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maftuha dengan NIM 61201230490. Kelas RA12 semester 5 Universitas Primagraha. Pada video ini saya berkesempatan untuk menyampaikan atau mempresentasikan materi yang telah saya pelajari selama setengah semester 5 ini pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kali ini saya akan membahas mengenai rekrutmen dan seleksi dalam manajemen sumber daya manusia. Materi ini sangat penting karena rekrutmen dan seleksi merupakan langkah awal perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa adanya proses rekrutmen dan seleksi yang baik, perusahaan akan kesulitan mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu, di presentasi ini saya akan membahas mengenai konsep, tujuan, sumber, metode, dan tahapan dalam pengrekrutan dan seleksi secara lengkap. Sebelum lanjut ke inti pembahasan materinya, izinkan saya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Ada beberapa pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, diharapkan kita semua dapat mampu memahami konsep rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, dapat mengetahui berbagai sumber dan metode rekrutmen. Yang ketiga, memahami tahapan seleksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, diharapkan kita semua dapat mampu menjelaskan proses seleksi secara runtut. Dengan memahami tujuan ini, diharapkan teman-teman dapat menyusun dan menganalisis proses rekrutmen dan seleksi dalam organisasi secara lebih efektif. Selanjutnya masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai pengertian rekrutmen. Rekrutmen ini adalah proses menarik pelamar yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai kebutuhan organisasi. Dalam definisi yang lebih formal, menurut Dessler tahun 2020, recruitment is the process of attracting applicants to apply for available positions, yang dimana artinya perusahaan berupaya untuk mengundang sebanyak mungkin pelamar agar tersedia banyak pilihan kandidat yang dapat dibandingkan. Yang dimana rekrutmen ini bukan hanya mencari orang sebanyak-banyaknya, tetapi juga memastikan bahwa pelamar yang datang memang memenuhi kualifikasi dan memiliki potensi untuk bekerja dengan baik. Next, di sini ada pun tujuan dari rekrutmen. Tujuan dari rekrutmen ini sangat beragam. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kandidat yang berkualitas pastinya, yang dimana semakin banyaknya pelamar yang mendaftar, semakin besar juga peluang perusahaan untuk memilih kandidat yang terbaik. Yang kedua, untuk memperluas pilihan pelamar sehingga perusahaan tidak terbatas pada beberapa kandidat saja. Yang ketiga, untuk mengisi posisi yang kosong secara cepat dan tepat agar kegiatan operasional perusahaan tidak terganggu. Dan yang keempat, untuk mengurangi biaya turnover, karena kandidat yang cocok cenderung akan bertahan lebih lama dalam organisasi. Jadi secara umum tujuan dari rekrutmen ini adalah untuk memastikan perusahaan memiliki talenta terbaik. Selanjutnya kita masuk ke sumber rekrutmen. Ada dua jenis sumber yang biasa digunakan perusahaan. Yang pertama adalah internal rekrutmen, yaitu mencari kandidat dari dalam perusahaan. Contohnya melalui promosi jabatan, mutasi, atau memanggil kembali mantan karyawan yang memiliki performa baik. Rekrutmen internal ini memiliki kelebihan seperti prosesnya cepat, hemat biaya pula, dan kandidat sudah mengenal budaya perusahaan. Yang kedua adalah external recruitment, yaitu mencari kandidat dari luar perusahaan. Sumbernya bisa berasal dari job portal, dari media sosial, dari job fair, ataupun dari kampus atau universitas, hingga dari rekomendasi karyawan. Metode ini memberikan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan kandidat dengan kemampuan, pengalaman, dan perspektif baru. Selanjutnya, untuk metode rekrutmen, perusahaan bisa menggunakan berbagai cara, misalnya melalui iklan lowongan pekerjaan, baik di media digital maupun platform karir. Saat ini, perusahaan juga banyak menggunakan LinkedIn sebagai media pencarian talenta profesional. Selain itu, perusahaan biasanya mengumumkan lowongan melalui website resmi mereka, walk-in interview, hingga menggunakan jasa headhunter untuk posisi strategis. Perusahaan modern juga memiliki talent pool, yaitu database kandidat potensial yang bisa dipanggil kapan saja saat ada lowongan. Nah, setelah proses rekrutmen telah selesai dan pelamar sudah terkumpul, tahap berikutnya adalah tahap seleksi, yang dimana seleksi ini adalah proses memilih kandidat terbaik dari sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Menurut Modi tahun 2016, selection is choosing individuals who have relevant qualifications to fill jobs in an organization. Jadi, seleksi ini bertujuan memastikan bahwa perusahaan memilih orang yang paling tepat
tidak hanya dari sisi kemampuan teknis, tetapi juga dari sisi kepribadian, budaya kerja, dan motivasi kerja. Tujuan dari seleksi ini adalah untuk menentukan kandidat yang paling sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Selain itu, seleksi ini membantu perusahaan untuk mengurangi resiko salah rekrut, karena salah memilih karyawan dapat menyebabkan kerugian finansial, dapat juga merusak reputasi hingga dapat menurunkan produktivitas perusahaan. Jadi seleksi ini juga dapat memastikan kesesuaian antara karakter karyawan dengan budaya kerja organisasi. Hal ini sangat penting karena kecocokan budaya sangat memengaruhi kenyamanan dan keberhasilan kerja jangka panjang. Terakhir, seleksi dapat membantu perusahaan untuk memilih sumber daya manusia yang benar-benar mampu bekerja secara produktif. Selanjutnya adalah tahap-tahapan seleksi. Proses seleksi ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah penyaringan administrasi melalui CV screening. Di tahap ini, HR akan melihat apakah kandidat memenuhi kualifikasi dasar seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian. Tahap kedua adalah tes tertulis atau psikotes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar, kecerdasan, serta kepribadian si kandidat. Tahap ketiga adalah tes kompetensi atau skill test, terutama untuk pekerjaan teknis seperti IT, finance, atau desain. Tahap keempat adalah wawancara dengan HR atau HRD yang akan menilai kepribadian, motivasi, komunikasi, serta kecocokan kandidat dengan budaya perusahaan. Dan tahap berikutnya adalah wawancara user, yaitu wawancara dengan atasan langsung. Di tahap ini, user akan mengukur sejauh mana kemampuan teknis kandidat cocok dengan pekerjaan yang akan dijalankan. Dan tahap terakhir adalah tahap medical check-up untuk memastikan kesehatan kandidat. Jika semua tahapan selesai dan kandidat dinyatakan lolos, perusahaan akan memberikan offering letter dan melakukan penandatanganan kontrak. Selanjutnya ada bentuk tes dalam seleksi. Saat proses seleksi, perusahaan menggunakan berbagai bentuk tes. Yang pertama ada tes kemampuan umum atau TPA. TPA ini untuk mengukur logika dan kemampuan analitis. Yang kedua ada tes kepribadian. Tes ini untuk melihat bagaimana gaya kerja dan karakter si kandidat. Yang ketiga ada tes teknis. Tes teknis ini seperti coding test untuk programmer atau studi kasus untuk posisi manajerial. Ada juga tes integritas. Tes ini untuk menilai kejujuran dan tanggung jawab. Beberapa perusahaan juga menggunakan role play atau simulasi kerja untuk melihat bagaimana kandidat menghadapi situasi kerja nyata. Adapun di sini jenis wawancara kerja. Wawancara kerja ini merupakan salah satu proses seleksi yang paling krusial. Ada beberapa jenis wawancara yang biasanya dilakukan, yaitu yang pertama ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur, ada behavioral interview, dan situational interview. Behavioral interview berfokus pada pengalaman masa lalu kandidat, sedangkan situational interview menggunakan skenario situasi kerja tertentu. Tujuan dari wawancara ini adalah mengetahui bagaimana kandidat berpikir, berkomunikasi, memecahkan masalah, serta menilai apakah kandidat ini cocok dengan posisi yang dilamar. Di sini selanjutnya ada tantangan rekrutmen dan seleksi. Dalam menjalankan rekrutmen dan seleksi, perusahaan menghadapi banyak tantangan, misalnya tantangan seperti persaingan talenta yang semakin ketat karena banyak perusahaan memerlukan posisi yang sama. Ada juga tantangan keterbatasan anggaran, sehingga perusahaan harus memilih metode rekrutmen yang paling efisien. Tantangan lainnya adalah bias dalam seleksi, yaitu penilaian subjektif yang membuat hasil seleksi menjadi tidak objektif. Selanjutnya, kurangnya employer branding. Hal ini juga dapat membuat kandidat berkualitas enggan melamar. Dan yang paling penting adalah resiko salah rekrut atau mishiring harus diminimalkan karena bisa merugikan perusahaan secara signifikan. Oke, sebagai kesimpulan dari materi kita kali ini, jadi proses rekrutmen dan seleksi memiliki peran yang sangat vital dalam manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen bertujuan menarik pelamar sebanyak mungkin, sedangkan seleksi bertujuan untuk memilih kandidat yang terbaik dan paling sesuai dengan pekerjaan. Dengan menerapkan proses yang tepat, perusahaan dapat memperoleh sumber daya manusia yang kompeten, berkualitas, dan sesuai dengan budaya kerja organisasi. Demikianlah presentasi saya mengenai rekrutmen dan seleksi dalam manajemen sumber daya manusia. Terima kasih kepada semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman memahami proses rekrutmen dan seleksi secara lebih menyeluruh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.